Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Pulang dari Saudi Arabia, saudara. Saya sakit. Sakit batuk seperti sekarang ini, batuk. Badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu Habib Hanif Al-Attas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya saudara Hanif berinisiatif minta izin nama saya. Abah mau minta izin, ini yang telepon banyak, Mbak. Ini masuk ke HP nih yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja, cuman ngabarin supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa abah saya, mertua saya Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, saudara. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja, berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi, saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang, nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah kan saya dirawat di kamar, masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi, nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman, supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus. Diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya Aki, antum udah rawat Anda di sini. Tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada. Laboratorium ini laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya, saudara, cuci darah. Saya nggak enak, udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang, yang punya rumah sakit minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. Gara-gara baik-baik saja, saudara.
Gara-gara baik-baik saja, saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara, saya banding terus sampai kasasi di MA saudara, baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Kok bisa ya dipidanakan? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, kapan ya mau tes DNA? Nah, teman-teman, tadi yang katanya ya sampel ataupun darahnya Bapak Rizik Syihab ini kan dibawa ke laboratorium. Wah, itu cocok kalau untuk diteliti ya, teman-teman ya. Darahnya itu, apakah darahnya ini, DNA-nya ini bersambung pada Rasulullah ya, teman-teman. Ini semestinya harus diambil itu sampel darahnya, teman-teman. Namun ya sampai saat ini Bapak Rizik Syihab ini ya masih bisa membuktikan bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya isinya hanya seperti itu teman-teman ceramahnya. Ini ceramah malah curhat. Ya. Kalau seorang ulama, seorang pendakwah ya sudah sampaikan ilmu-ilmu agama, ini yang disampaikan hanya mencaci maki, mengadu domba, menjelek-jelekan pemerintah. Ya wajar ditangkap. Kan ini membuat kegaduhan umat. Ya wajar saja ditangkap, diamankan.